Sekolah ini bukan tempatnya anak kuli. Kalau mau yang gratisan, sekolah pinggiran sana, bukan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang siswi SMA yang dikenal sebagai gadis pendiam dan berprestasi. Di pagi itu, ia datang ke sekolah bersama ayahnya yang sudah tua dan berpakaian lusuh. Namun, tanpa diduga, sesampainya mereka di dalam halaman sekolah, tiba-tiba seorang kepala sekolah mempermalukan mereka di depan siswa-siswi lain yang sedang apel pagi. Hanya karena alasan ayah siswi tersebut bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Tawa siswa dan siswi pun pecah, membuat siswi itu menunduk menahan tangis. Namun ayahnya tetap menggenggam tangan putrinya, meski wajahnya jelas penuh luka batin. Hingga seminggu setelah kejadian itu, kabar mengejutkan mengguncang sekolah. Kepala sekolah yang sebelumnya mempermalukan siswi dan ayahnya itu, tiba-tiba dipecat secara tidak hormat. Ternyata, sahabat semuanya. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar. Dari mana saja sahabat menonton cerita ini? Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit masih mendung ketika Laras melangkah keluar dari rumah kecil berdinding papan. Di sampingnya, Pak Giman, sang ayah, berjalan perlahan sambil membawa map lusuh berisi berkas permohonan keringanan biaya sekolah. Jalanan masih basah oleh embun pagi. Suara langkah mereka menyatu dengan gemerisik dedaunan yang tersapu angin lembut. Laras mengenakan seragam sekolah putih abu-abu yang sudah sedikit memudar warnanya. Di pundaknya, tas sekolah berat menggantung. Tapi beban di hatinya jauh lebih berat. "Ayah yakin mau ikut sampai sekolah?" tanya Laras pelan. Pak Giman tersenyum. Senyuman itu lelah namun tulus. "Kita serahkan suratnya bareng-bareng ya nak. Biar mereka tahu kamu punya ayah yang bertanggung jawab." Laras menggigit bibirnya. Matanya sedikit memerah, tapi ia menunduk, menahan air mata. Bukan karena malu punya ayah seorang kuli bangunan, tapi karena ia tahu ayahnya sudah terlalu lelah untuk terus dibebani oleh kejamnya dunia. Perjalanan menuju sekolah bukan hanya menempuh jarak beberapa kilometer, tapi juga melewati tatapan orang-orang. Beberapa pedagang memandang heran melihat Pak Giman yang mengenakan kaos bolong dan celana lusuh. Tak sedikit yang berbisik dan mencibir, seolah menganggap mereka sepasang pengemis yang tersesat. Tapi mereka terus berjalan. Tangan Pak Giman tetap menggenggam tangan putrinya. Genggaman yang memberi kekuatan. Genggaman yang telah membesarkan Laras seorang diri, sejak ibunya meninggal 7 tahun lalu. Ketika sampai di gerbang sekolah, Laras menunduk lebih dalam. Beberapa teman sekelasnya mulai menoleh, sebagian tertawa kecil. Seorang siswa laki-laki di ujung tangga berseru lirih pada temannya. "Itu bapaknya Laras ya? Gila, beneran bawa kuli bangunan ke sekolah." Tawa lirih pecah di antara kerumunan siswa. Laras menggenggam ujung kerudungnya kuat-kuat. "Tenang nak, kita di sini bukan untuk mereka. Kita di sini karena kamu berhak belajar," bisik Pak Giman. Jam menunjukkan pukul 7 pagi saat bel apel berbunyi. Semua siswa diarahkan ke lapangan untuk upacara bendera. Laras dan Pak Giman pun diarahkan ikut berdiri di barisan pinggir oleh petugas piket. Dan di sanalah semuanya dimulai. Bu Ratmi, kepala sekolah yang dikenal galak dan angkuh, berdiri di podium. Suaranya lantang melalui pengeras suara. Setelah memberi sambutan singkat tentang kedisiplinan dan pencapaian sekolah, ia tiba-tiba menunjuk ke arah Laras dan ayahnya. "Anak-anak, lihat itu. Apa menurut kalian pantas sekolah kita yang terakreditasi A ini menerima siswa yang, maaf, datang bersama orang seperti itu?" Suara tawa meledak dari kerumunan siswa. Laras menunduk, matanya tak sanggup melihat ke depan. Pak Giman berdiri tegak,
namun pandangannya kosong. Sorot matanya bukan marah, tapi kecewa. Sangat dalam. Bu Ratmi melanjutkan dengan suara tajam. Kita bukan sekolah amal. Kalau tidak mampu, ya jangan maksa. Anak kuli seperti itu seharusnya sekolah di tempat yang sesuai. Bukan di sini. Tangan Laras gemetar. Ia mencengkeram lengan ayahnya, tapi Pak Giman tidak bergerak. Wajahnya tetap tenang, tapi di sudut matanya ada setitik air yang mengalir pelan. Tak ada satupun guru yang berani menegur Bu Ratmi. Semua diam. Bahkan guru BK yang biasanya bijak, hanya tertunduk tanpa berani bersuara. Laras tak tahan lagi. Ia menunduk lebih dalam dan meneteskan air mata di tengah tawa teman-temannya. Beberapa siswa bahkan merekam dengan ponsel. Hari itu, Laras dan ayahnya pulang tanpa sempat menyerahkan surat keringanan. Tapi di sepanjang jalan, Pak Giman tak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menatap lurus ke depan, penuh tekad. Dan di dalam genggamannya, map coklat yang belum sempat dibuka. Malam itu, rumah Laras sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar dari sela dinding kayu. Di dalam kamar sempit, Laras duduk di pojok ranjang, memeluk lututnya sambil sesekali menyeka air mata. Peristiwa pagi tadi terus terulang di benaknya. Suara tawa teman-teman, sorak-sorai yang menusuk harga diri, dan tatapan Bu Ratmi yang menghina ayahnya tanpa ampun. Sementara itu, di ruang tengah, Pak Giman menatap map yang masih utuh. Ayah membuka perlahan, membaca ulang surat permohonan yang semestinya diserahkan pagi tadi. Tangannya mengepal. Bukan karena marah, tapi karena kesedihan yang berubah menjadi keputusan. Ia berdiri menuju rak tua yang disimpan rapat bertahun-tahun. Dari bawah tumpukan kain lusuh, ia mengeluarkan sebuah kotak besi. Di dalamnya ada setumpuk dokumen penting, sertifikat, surat tugas, dan satu benda kecil yang tak pernah ia tunjukkan pada Laras. Kartu identitasnya sebagai auditor senior dari Lembaga Pengawasan Keuangan Negara. Sudah lebih dari 10 tahun ia pensiun. Tapi malam itu, semua kenangan dan kemampuan itu dibangkitkan kembali. Keesokan paginya, Pak Giman berpamitan kepada Laras. Ayah harus keluar sebentar. Kamu sekolah seperti biasa ya? Laras mengangguk lemah. Ia tidak bertanya apapun, karena ia tahu ayahnya sedang menyimpan sesuatu. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, Bu Ratmi tertawa lebar saat menerima tumpukan uang dari seorang wali murid yang ingin mempermudah anaknya masuk program unggulan. Di meja kerjanya ada 3 map bertuliskan sumbangan pembangunan. Padahal jumlahnya tak pernah dilaporkan ke bendahara sekolah. Semua berjalan seperti biasa. Ia tak merasa ada yang perlu dikhawatirkan, karena selama ini tak pernah ada yang berani melawan. Guru-guru hanya diam, orang tua takut, dan siswa, ya, mereka hanya bisa menunduk. Tapi hari itu berbeda. Pak Giman datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten dengan membawa 1 koper penuh data. Berkas pungutan liar, fotokopi bukti transfer, laporan palsu, hingga rekaman suara dari beberapa wali murid yang diam-diam berhasil ia kumpulkan dalam waktu 3 hari. Tak perlu waktu lama bagi tim inspektorat untuk menyadari bahwa ini bukan laporan sembarangan. Sore harinya, tim dari dinas langsung mendatangi sekolah dengan diam-diam. Mereka menyamar sebagai wali murid yang ingin bertemu kepala sekolah. Dari ruang guru, mereka mengamati semua gerak-gerik Bu Ratmi. Bahkan salah satu staf dinas berpura-pura sebagai tukang kebun untuk bisa masuk dan melihat ke dalam ruang keuangan sekolah. Di kelas, Laras menunduk seperti biasa. Ia tak tahu bahwa dunia sedang mulai bergerak untuk membelanya. Tapi hatinya mulai merasa sesuatu akan terjadi. Dan benar saja. 3 hari kemudian, saat jam pelajaran kedua dimulai, semua siswa dan guru diminta berkumpul di aula sekolah. Suasana tegang. Tak ada yang tahu apa yang akan diumumkan. Bu Ratmi berdiri di panggung, masih dengan wajah percaya diri. Tapi sorot matanya berubah ketika dari sisi kanan aula muncul 5 orang berseragam dinas pendidikan dengan wajah serius.
dan satu pria tua yang tak asing. Pak Giman. Langkahnya mantap, wajahnya tenang. Di tangannya, map lusuh yang dulu ditolak itu kini berganti dengan dokumen lengkap yang akan mengubah segalanya. Semua mata tertuju padanya. Dan Laras perlahan berdiri dari kursinya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya berdiri di atas panggung. Bukan sebagai kuli bangunan, tapi sebagai seseorang yang membawa keadilan. Langkah Pak Giman terdengar mantap saat menaiki 3 anak tangga menuju panggung aula sekolah. Di hadapannya, ratusan pasang mata memandang. Beberapa dengan bingung, sebagian terkejut, sisanya mulai berbisik pelan. Bahkan guru-guru yang biasanya acuh, kini tampak gelisah. Sementara itu, di sisi kiri panggung, Bu Ratmi berdiri membeku. Wajahnya mulai kehilangan warna. Matanya berkedip cepat, dan tangan kirinya mencengkeram ujung mapnya erat-erat. Ia mengenali pria tua itu, dan ia tahu apa yang akan terjadi. Seorang pejabat dari Dinas Pendidikan mengambil mikrofon dan berkata dengan tenang, "Selamat pagi. Kami dari Dinas Pengawasan Pendidikan datang ke sekolah ini untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan mendalam. Tapi sebelum itu, izinkan kami mempersilakan Bapak Giman untuk berbicara terlebih dahulu." Suasana aula senyap. Pak Giman mengambil mikrofon dengan tangan kanan. Ia berdiri tegak. Baju batiknya masih sederhana, celana hitamnya kusam, tapi sikapnya penuh wibawa. Ia menatap ke arah Laras di sudut aula, lalu memandang semua yang hadir. "Nama saya Giman. Banyak yang mengenal saya sebagai kuli bangunan. Dan itu memang benar. Tapi sebelum saya pensiun, saya pernah bekerja selama 27 tahun sebagai auditor pengawasan keuangan negara. Saya paham angka, saya tahu cara kerja laporan. Dan saya juga tahu mana uang yang datang dari niat tulus dan mana yang lahir dari kebohongan." Beberapa siswa mulai menoleh ke arah Bu Ratmi. Sebagian guru menunduk, mulai menyadari sesuatu. Pak Giman membuka mapnya. Di dalamnya ada puluhan lembar dokumen yang sudah disalin dan disahkan. Ia mulai membacakan satu persatu. Bukti sumbangan fiktif yang dipaksa kepada wali murid, biaya seragam yang dinaikkan sepihak, iuran pembangunan yang tidak pernah sampai ke laporan resmi, hingga ancaman terselubung kepada siswa miskin yang tak sanggup membayar. Dan yang paling menyakitkan, ucap Pak Giman dengan suara bergetar, "Bukan karena saya dihina, tapi karena kepala sekolah yang seharusnya jadi pelindung anak-anak, justru mempermalukan mereka yang paling butuh bantuan." Seketika suasana aula menjadi berat. Bahkan beberapa siswa perempuan mulai menangis pelan. Laras menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya apa yang ia dengar. Pejabat dari dinas mengambil alih. "Kami telah menyelidiki laporan dari Bapak Giman selama 5 hari terakhir. Semua data sudah kami verifikasi. Hasilnya benar adanya. Maka hari ini kami menyampaikan keputusan langsung dari kepala dinas." Ia menatap lurus ke arah Bu Ratmi. "Mulai hari ini, Saudari Ratmi dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika pendidikan, penyalahgunaan jabatan, serta tindakan diskriminatif kepada siswa. Anda dipecat secara tidak hormat dan tidak diperkenankan lagi menjabat dalam institusi pendidikan manapun." Teriakan kaget terdengar dari sebagian siswa. Bu Ratmi terdiam, matanya kosong. Bibirnya bergetar, tapi tak sepatah kata pun keluar. Ia mencoba melangkah turun, namun lututnya lemas. 2 staf dinas menghampirinya, lalu dengan sopan menggandengnya keluar dari panggung. Saat ia melewati barisan siswa, tidak ada lagi sorak tawa. Yang ada hanya diam, sunyi, dan wajah-wajah yang menunduk, malu. Di sudut aula, Laras masih berdiri. Tak sadar, air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena bangga. Pak Giman turun dari panggung. Ia menatap Laras, lalu tersenyum kecil. Genggaman tangan mereka kembali bertemu. Genggaman yang tak pernah goyah, bahkan dalam hinaan. Hari-hari setelah pemecatan Bu Ratmi berjalan perlahan, namun penuh kejutan. Sekolah yang sebelumnya penuh dengan tekanan dan aturan sepihak,
mulai terasa berbeda. Wajah para guru tampak lebih tenang. Tidak ada lagi bentakan mendadak, tidak ada ancaman tersembunyi. Beberapa guru bahkan mulai tersenyum kepada siswa. Sesuatu yang dulu nyaris tidak pernah terjadi. Namun yang paling mencolok adalah perubahan sikap para siswa. Sejak kejadian di aula, nama Laras jadi buah bibir. Tapi bukan dengan ejekan. Justru banyak yang datang menghampiri, mengucap maaf, bahkan menangis di hadapannya. Laras, maafin aku ya. Waktu itu aku ikut ketawa. Aku nggak ngerti apa yang sebenarnya kamu dan ayah kamu alami. Ucap Intan, teman sekelasnya, sambil menunduk. Laras tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu. Luka itu belum hilang. Tapi setidaknya, luka itu tak lagi sendirian. Sementara itu, di ruang kepala sekolah yang kosong, meja Bu Ratmi masih utuh. Berkas-berkas miliknya disegel. Papan nama telah dicabut. Namun yang tak bisa dihapus adalah jejak arogansi yang pernah tumbuh di sana. Suatu pagi, tanpa pemberitahuan, Kepala Dinas Pendidikan datang kembali. Bersama beberapa pejabat dan media lokal, mereka membawa surat penghargaan. Di halaman sekolah, sebuah panggung kecil disiapkan. Tak megah, tapi cukup untuk menampung puluhan pasang mata yang penasaran. Di atas panggung itu, berdirilah seseorang yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pria tua berpakaian lusuh yang sering membawa anaknya ke sekolah. Pak Giman. Kali ini, ia mengenakan batik bersih dan celana kain rapi. Rambutnya tetap putih dan kulitnya tetap legam karena matahari, tapi senyumnya memancarkan wibawa. Salah satu pejabat membacakan isi piagam di hadapan seluruh siswa dan guru. Sebagai bentuk apresiasi atas keberanian, integritas, dan pengabdian terhadap dunia pendidikan, kami memberikan penghargaan kepada Bapak Giman sebagai pejuang keadilan pendidikan tahun ini. Tepuk tangan pun bergemuruh. Laras yang berdiri di samping panggung menahan air mata. Ia masih tak percaya. Ayah yang dulu ia peluk karena malu, kini dipeluk kehormatan oleh semua orang. Setelah seremonial singkat, salah satu wartawan mendekati Laras dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Laras? Ayahmu luar biasa sekali." Gadis itu menghela napas pelan, lalu menjawab lirih, "Ayah saya tidak pernah mengajarkan saya untuk melawan dengan teriakan. Tapi beliau mengajarkan saya untuk bertahan dan bicara pada waktu yang tepat." Hari itu, sekolah berubah. Tidak hanya secara sistem, tapi secara jiwa. Bukan karena ruangan yang dibersihkan, bukan karena nama yang dicopot, tapi karena seorang ayah yang dianggap tak punya apa-apa, berani berdiri di tengah panggung kebenaran dan mengubah arah seluruh cerita. Pagi itu, suasana rumah Laras berbeda. Sinar matahari yang menyelinap lewat celah jendela kayu terasa lebih hangat dari biasanya. Udara terasa ringan, seperti beban yang perlahan-lahan terangkat dari hati mereka berdua. Pak Giman duduk di meja kecil, tangannya memegang map coklat yang dulu ditertawakan orang. Map itu kini penuh coretan, stempel resmi, dan dokumen-dokumen yang pernah ia kumpulkan diam-diam. Di dalamnya bukan hanya berkas tentang pungutan liar, tapi juga cerita perjalanan hidup yang tak pernah diceritakan. Laras menghampiri dengan 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di seberang ayahnya, menatap map itu. "Ayah," katanya pelan, "kenapa baru sekarang?" Pak Giman menatap putrinya. Ia diam sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. "Karena kamu sudah cukup kuat untuk tahu," jawabnya lembut. "Ayah tidak ingin kamu hidup dalam dendam, Laras. Tapi kamu juga harus tahu, diam tidak selamanya benar." Laras menggenggam tangannya. Hangat, keras, dan penuh guratan usia. Tapi dari sana, ia tahu, tangan itu telah memegang banyak kebenaran. Pak Giman membuka map dan mulai menceritakan masa lalu yang selama ini ia simpan sendiri. Tentang pekerjaannya dulu di lembaga keuangan negara, tentang kasus-kasus besar yang pernah ia tangani, dan tentang keputusan untuk pensiun dini
setelah ibunya Laras meninggal. Ayah pikir hidup kita akan tenang setelah itu. Tapi ternyata dunia ini masih penuh orang serakah, bahkan di tempat yang seharusnya suci seperti sekolah. Laras menunduk. Dalam hatinya, rasa hormat kepada ayahnya tumbuh berkali lipat. Beberapa hari kemudian, Pak Giman diundang oleh salah satu stasiun televisi lokal untuk menceritakan kisahnya. Ia menolak dengan sopan. Ia tak ingin jadi pahlawan dadakan. Baginya, cukup Laras yang bisa berjalan tegak di sekolah, itu sudah cukup. Namun, apa yang tak bisa ia tolak adalah perubahan yang terus terjadi di sekolah Laras. Banyak wali murid mulai terbuka menyuarakan keluhan. Beberapa guru yang dulunya takut, kini berani membentuk tim transparansi dana sekolah. Bahkan, OSIS mulai aktif menggelar diskusi mingguan tentang keadilan dan keberanian. Dan dari semua perubahan itu, satu hal yang paling mengejutkan Laras adalah map lusuh ayahnya kini disimpan di ruang perpustakaan sekolah, diberi kaca pelindung dan tulisan kecil. Map kebenaran, simbol keberanian, seorang ayah untuk membela pendidikan anaknya. Suatu sore, Laras berdiri di depan kaca itu. Beberapa siswa lewat dan berhenti membaca tulisan di bawahnya. "Ini bapaknya Laras ya?" tanya seorang anak kelas 10. Laras menoleh, lalu tersenyum. "Ya, itu ayah saya." Hari itu, Laras tidak hanya berjalan sebagai siswi, tapi sebagai saksi hidup dari perjuangan ayahnya, yang tak pernah menyerah, bahkan ketika dunia mencibir. 3 minggu telah berlalu sejak nama Bu Ratmi dicopot dari struktur sekolah dan berita pemecatannya menghiasi koran lokal. Tak ada yang tahu pasti kemana perginya perempuan itu, tapi sejak hari ia digiring keluar dari aula, namanya seolah menghilang di telan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, hanya jejak diam yang ditinggalkan bersama map-map kosong di ruang kepsek. Namun, justru saat satu jabatan hilang, kehormatan baru muncul di tempat yang tak pernah disangka. Suatu pagi, surat resmi dari Kementerian Pendidikan tiba di rumah Laras. Bukan amplop biasa, tapi tertulis langsung dengan kop kementerian dan meterai. Laras membukanya dengan tangan gemetar, di samping ayahnya yang tetap tenang seperti biasa. Isi surat itu singkat, tapi cukup untuk membuat Laras menutup mulutnya dengan tangan. Ayahnya diundang ke Jakarta, ke gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menerima penghargaan khusus Ayah Teladan Nasional dalam perjuangan pendidikan. Laras menoleh, menatap ayahnya yang masih memandangi surat itu dengan ekspresi datar. "Kita diundang ke Jakarta ya?" ucapnya lirih. Pak Giman menarik napas panjang. "Kamu ikut ya?" Dan begitulah, beberapa hari kemudian, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras menaiki kereta api eksekutif menuju ibu kota. Ia mengenakan seragam sekolah terbaik yang ia punya. Ayahnya mengenakan baju batik sederhana dengan sepatu kulit tua yang ia semir sendiri malam sebelumnya. Saat tiba di gedung kementerian, Laras terdiam. Pilar-pilar tinggi, gedung marmer berkilau, orang-orang dengan jas dan seragam lengkap. Tapi di tengah semua itu, ayahnya tetap berjalan biasa saja. Langkahnya tenang, tak tergesa. Seperti tak ada yang berubah dari dirinya, kecuali cara orang memandangnya kini. Di dalam aula penghargaan, namanya disebut. Bapak Giman, mantan auditor negara, ayah dari Laras Ayu Puspita, siswa SMA yang menjadi simbol keberanian melawan pungutan liar di dunia pendidikan. Tepuk tangan menggema, lampu sorot mengarah ke panggung. Pak Giman berjalan ke depan. Satu langkah demi satu langkah. Tidak dengan sombong, tidak dengan ragu, tapi dengan keteguhan yang sama seperti ketika ia berdiri di tengah hujan hinaan di depan sekolah dulu. Ia menerima piagam dari menteri, lalu berdiri di mikrofon. Ia menoleh pada Laras, lalu berbicara. "Saya bukan siapa-siapa, hanya ayah biasa yang ingin anaknya sekolah dengan jujur. Tapi saya percaya, jika satu langkah kecil dilakukan dengan hati yang bersih, maka akan ada langkah-langkah lain yang ikut terbuka." Ia menunduk,
lalu kembali ke tempat duduk. Laras menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Di ruangan itu penuh pejabat dan tokoh terkenal, tapi tak ada satu pun yang membuatnya segan. Selain laki-laki tua yang kini duduk di sampingnya, masih menggenggam map lusuh yang kini telah menjadi simbol kehormatan. Hari itu, udara sore di desa kecil tempat tinggal Laras dan ayahnya terasa lebih hangat dari biasanya. Burung-burung berterbangan rendah di langit jingga. Aroma tanah yang baru disiram hujan masih menggantung di udara. Di ruang tamu rumah papan mereka yang sederhana, Pak Giman tengah duduk sambil membaca surat-surat yang baru saja dikirimkan oleh pihak sekolah. Salah satunya adalah undangan dari kepala sekolah baru, Pak Mulyadi, seorang pria tenang dan bersahaja yang menggantikan posisi Bu Ratmi setelah pemecatan. Surat itu berisi undangan resmi agar Pak Giman menjadi pembicara dalam seminar pendidikan dan motivasi bagi seluruh siswa serta wali murid. Acara itu akan digelar di aula sekolah minggu depan. Di bagian bawah ditulis dengan tinta tangan. Kehadiran Bapak sangat kami harapkan. Semangat Bapak telah menginspirasi kami semua. Namun, ada satu surat lain yang lebih kecil. Berwarna krem, tanpa kop resmi. Tidak terlalu mencolok, tapi amplop itu datang bersamaan. Pak Giman membuka pelan-pelan, dan begitu membaca 2 baris pertamanya, ia langsung menghentikan gerakannya. Laras yang duduk tak jauh darinya, memperhatikan perubahan wajah ayahnya. "Ayah, kenapa?" tanyanya hati-hati. Pak Giman menghela napas dalam. Ia menyelipkan surat itu kembali ke amplop, lalu meletakkannya di bawah tumpukan kertas. "Tidak penting," jawabnya pelan. Tapi nada suaranya berbeda. Malam harinya, saat Laras sedang menyiapkan buku pelajaran, ia diam-diam mengambil surat kecil yang tadi disimpan ayahnya. Dengan perasaan campur aduk, ia membaca isinya di bawah cahaya temaram lampu minyak. Isi surat itu ternyata berasal dari seseorang bernama Ratmi. Bukan dari dinas, bukan dari guru, tapi dari mantan kepala sekolah mereka yang kini entah di mana. "Pak Giman, saya menulis surat ini bukan untuk minta maaf. Karena saya tahu tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan kata-kata. Tapi saya ingin Bapak tahu, sejak hari saya diberhentikan, saya kehilangan lebih dari sekadar jabatan. Saya kehilangan harga diri, dan mungkin kehilangan sisi manusiawi saya yang selama ini tertutup oleh keserakahan. Saya tidak berharap Bapak membalas, tapi jika surat ini sampai ke tangan Bapak, setidaknya saya sudah menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan dulu adalah kejahatan, bukan kesalahan, dan Bapak berhak untuk dihormati." Laras menutup surat itu dengan hati yang berat. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Angin malam menggerakkan tirai tipis, seolah ikut menghembuskan segala penyesalan yang tertulis dalam lembar itu. Keesokan harinya, Laras meletakkan surat itu di meja ayahnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menaruhnya di atas tumpukan dokumen yang biasa dibuka setiap pagi. Pak Giman menatap surat itu sekilas, lalu tersenyum kecil. "Sudah kamu baca ya?" Laras mengangguk. "Menurutmu, harus ayah balas?" Laras menjawab dengan lembut. Tidak semua surat harus dijawab dengan surat, tapi bisa dijawab dengan maaf. Pak Giman menatap putrinya lama, lalu mengangguk pelan. Hari itu, ia mengambil surat itu dan membakarnya di halaman belakang. Bukan karena marah, tapi karena ia sudah selesai memendamnya. Dan disinilah perbedaan besar itu bermula. Ratmi kehilangan segalanya karena ambisinya. Sementara Pak Giman kehilangan segalanya, tapi justru menemukan kehormatan. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga sekolah. Aula besar dihias sederhana namun hangat. Tirai merah tua menggantung rapi, deretan kursi plastik disusun dalam barisan rapi menghadap panggung kecil yang terbuat dari triplex. Di balik panggung terbentang spanduk besar bertuliskan, "Seminar Pendidikan dan Inspirasi, Sekolah untuk Semua, tanpa pandang siapa." Di kursi paling depan duduk Laras dengan mengenakan seragam putih, abu-abu yang kini terlihat berbeda.
wajahnya lebih tenang, tatapannya lebih dalam. Di sampingnya, kursi kosong yang disiapkan khusus. Kursi itu tidak ditulis nama siapapun. Tapi semua tahu, itu untuk ayahnya. Pukul 8 pagi, para guru mulai berdatangan. Beberapa wali murid duduk di belakang. Siswa-siswi dari berbagai kelas masuk perlahan, duduk dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka tak lagi memandang Laras seperti dulu. Kali ini, pandangan mereka penuh hormat. Dan saat jam menunjukkan pukul 8:15, Pak Giman muncul di pintu aula. Ia mengenakan baju batik sederhana berwarna biru tua, dipadu celana panjang hitam yang disetrika rapi. Wajahnya bersih, rambutnya disisir ke belakang, dan di tangannya bukan map lusuh, tapi hanya selembar kertas kecil yang telah dilipat 4. Saat ia berjalan melewati barisan bangku, seluruh siswa berdiri. Para guru ikut berdiri. Semua mata menatap ke arahnya. Tidak ada musik, tidak ada sambutan panjang. Tapi suasana hening itu lebih bergetar daripada tepuk tangan manapun. Pak Giman duduk di kursi kosong itu. Ia tersenyum ke arah Laras, lalu menatap ke depan. Tak lama kemudian, Pak Mulyadi, kepala sekolah baru, naik ke atas panggung. Ia memberi sambutan singkat tentang makna pendidikan sejati, tentang keadilan, keberanian, dan tanggung jawab. Lalu tiba saatnya Pak Giman dipanggil naik. Laras menggenggam ujung roknya erat-erat. Ia tahu, ini bukan sekadar pidato. Ini adalah panggung yang dulu pernah menjadi tempat ayahnya dihina. Dan sekarang, menjadi tempat ayahnya dimuliakan. Pak Giman berdiri. Langkahnya tetap sederhana. Tapi setiap langkah itu seolah menghapus jejak hinaan lama yang pernah menempel di lantai aula ini. Sesampainya di atas panggung, ia menatap ratusan wajah di hadapannya. Beberapa siswa sudah berkaca-kaca. Guru-guru menunduk, sebagian menggigit bibir. Dan Laras menatap ayahnya tanpa berkedip. Pak Giman membuka lipatan kertas kecilnya, tapi kemudian menutupnya kembali. "Saya tidak akan membaca isi kertas ini," katanya pelan. "Karena yang ingin saya katakan datang dari hati." Ia diam sejenak, lalu melanjutkan. "Dulu saya berdiri di sini sebagai seorang ayah yang dianggap tak pantas. Saya dihina karena baju saya lusuh, karena tangan saya kasar, karena pekerjaan saya dianggap rendah. Tapi saya tetap berdiri. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya punya anak yang ingin saya jaga mimpinya." Salah satu guru perempuan mulai menangis. Siswa-siswi kelas 10 yang dulu menertawakan Laras menunduk dalam. "Saya tidak ingin kalian mengingat saya sebagai pahlawan. Tapi kalau ada yang perlu kalian ingat, ingatlah ini. Tidak semua orang yang datang dengan baju bagus membawa kebaikan. Dan tidak semua yang berpakaian lusuh layak dihina." Suara Pak Giman pelan, tapi tiap kata-katanya menampar dengan kehangatan yang menyentuh. Sekolah adalah rumah, dan rumah harus menerima semua anak, tanpa syarat, tanpa celah. Termasuk anak saya, termasuk kalian. Ia mengakhiri ucapannya dengan menunduk singkat, lalu turun dari panggung. Tepuk tangan meledak. Beberapa siswa berdiri. Bahkan kepala sekolah sendiri tak bisa menahan air matanya. Di barisan depan, Laras berdiri. Air matanya mengalir diam-diam, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Ia tahu, ayahnya tidak hanya duduk di satu kursi di depan aula sekolah, tapi ayahnya kini duduk di hati semua orang yang mendengarnya. Sejak seminar itu digelar, suasana sekolah berubah seperti taman yang disirami hujan setelah musim kemarau panjang. Dinding-dinding yang dulunya tampak pucat dan penuh tempelan peringatan, kini dihiasi mural hasil karya siswa. Lukisan penuh warna yang menggambarkan mimpi, keadilan, dan kebersamaan. Di salah satu dinding utama koridor kelas 10, tergambar seorang pria tua mengenakan topi bangunan, memegang tangan seorang gadis berseragam sekolah. Di belakang mereka, tampak bangunan sekolah dengan cahaya terang yang memancar dari jendela-jendelanya. Di bawah lukisan itu tertulis kutipan, "Bukan tentang siapa orang tuamu, tapi tentang bagaimana kamu memperjuangkan hakmu."
Kutipan itu berasal dari ucapan Laras, yang diam-diam dicatat oleh salah satu guru seni. Hari-hari berjalan lebih hangat. Para guru yang dulu jarang berinteraksi, kini mulai masuk ke kelas dengan senyum. Mereka lebih sering berdialog daripada sekadar mengajar. Kepala sekolah Pak Mulyadi pun rutin mengadakan pertemuan terbuka dengan siswa, mendengarkan keluh kesah tanpa sekat. Namun bukan hanya sekolah yang berubah, Laras juga berubah. Ia kini lebih percaya diri. Ia mulai aktif di organisasi sekolah. Ia membantu membentuk kelompok diskusi kecil bernama Suara Kita, yang mengajak siswa untuk saling mendengar tanpa memandang latar belakang. Di setiap pertemuan kelompok itu, Laras selalu membuka pembicaraan dengan kalimat yang sama. Kalau bukan kita yang saling melindungi, siapa lagi? Dan kalimat itu bukan sekadar slogan. Itu adalah luka yang telah ia jahit sendiri, dan kini ia ajarkan kepada yang lain agar tidak mengalami hal serupa. Suatu siang, Laras dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ia datang dengan langkah tenang, tidak gugup seperti dulu. Di dalam ruangan, Pak Mulyadi tersenyum dan menyodorkan map biru muda. "Kamu tahu, Laras, surat ini datang tadi pagi," katanya. Laras membukanya perlahan. Isinya adalah pengumuman resmi. Ia terpilih sebagai salah satu dari 10 siswa Indonesia yang akan dikirim ke Jepang untuk program pertukaran pelajar selama 1 bulan. Semua biaya ditanggung pemerintah. Laras terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya air mata yang langsung tumpah di pipinya. Pak Mulyadi menepuk bahunya dengan lembut. "Ini bukan hadiah karena kamu viral, tapi karena kamu pantas mendapatkannya." Hari itu, Laras pulang lebih lambat. Ia berdiri di depan mural yang menampilkan sosok dirinya dan ayahnya. Ia menatap lukisan itu lama. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun di halaman sekolah. Sambil menyeka air mata, Laras berbisik sendiri. "Ayah, kita sudah sampai sejauh ini." Dan di rumah, saat Laras memberikan surat itu kepada Pak Giman, lelaki tua itu hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Satu-satunya warna yang tak pernah pudar adalah warna kejujuran." Hari Sabtu pagi, sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela rumah kecil milik Pak Giman. Laras duduk di meja belajar, menatap koper kecil yang baru saja dibersihkan. Di atasnya tergeletak paspor, tiket pesawat, dan lembaran jadwal program pertukaran pelajar ke Jepang. Di balik rasa bangga dan syukur yang mendalam, ada kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Ini adalah kali pertama Laras pergi jauh dari rumah, bahkan naik pesawat pun belum pernah. Tapi lebih dari itu, ini kali pertama ia akan berpisah cukup lama dengan ayahnya. "Yakin gak mau ikut ya?" tanyanya lirih sambil menatap ayahnya yang tengah mengaduk teh di dapur. Pak Giman menoleh, tersenyum hangat. "Kalau ayah ikut, nanti kamu gak belajar berani berdiri sendiri." Laras diam, matanya sembab. Tapi ia mengangguk pelan. Sore itu, menjelang keberangkatan, sekolah mengadakan acara perpisahan kecil di aula. Tidak besar, tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Laras berdiri di panggung, mengenakan seragam dan blazer program resmi. Di dadanya, tersemat pin bendera merah putih dan bendera Jepang berdampingan. Suasana aula hening saat ia diberi kesempatan bicara. "Saya berdiri di sini bukan karena saya istimewa, tapi karena saya bertahan. Karena saya punya seorang ayah yang tidak pernah berhenti percaya pada saya. Bahkan ketika dunia mengejek," ucap Laras dengan suara pelan namun menggetarkan ruangan. Ia menoleh ke arah Pak Giman yang duduk di kursi barisan depan. Pria tua itu tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Laras melihat mata ayahnya berkaca-kaca. Setelah acara, Laras berjalan melewati koridor sekolah untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatan. Dan di dinding dekat perpustakaan, ia berhenti. Sebuah papan baru dipasang di sana. Papan itu tidak besar, tapi cukup mencuri perhatian siapapun yang lewat. Di tengahnya tertulis tegas, "Ruang Inspirasi Giman dan Laras." Di bawahnya, kalimat kecil berbunyi, "Tempat untuk siapa saja yang ingin belajar,
berbagi, dan mendengar, tanpa memandang dari mana ia berasal. Laras menatap papan itu lama. Bibirnya bergetar. Tangan kirinya menyentuh namanya yang terukir di situ, di samping nama ayahnya. Satu nama yang dulunya hanya dikenal sebagai tukang bangunan, dan satu nama lagi yang dulu hanya jadi bahan ejekan. Kini, dua nama itu berdiri berdampingan, menjadi simbol harapan. Sebelum keluar dari gerbang sekolah, Laras menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di atas gerbang sekolah, spanduk kecil tergantung. Selamat jalan Laras, bawa pulang kisah yang mengubah dunia. Dan ia tahu, kisah itu telah dimulai dari satu langkah kecil. Langkah seorang ayah. Langit masih gelap saat Pak Giman dan Laras sampai di bandara. Udara pagi terasa dingin, namun suasana di dalam terminal penuh kesibukan. Lampu-lampu terang menyorot antrean panjang, suara pengumuman silih berganti, dan langkah kaki terdengar dari segala arah. Laras menenteng koper kecilnya, sementara Pak Giman berjalan di sampingnya, dengan tas jinjing berisi bekal dan selimut tipis yang ia siapkan semalam. Ia tahu, anak gadisnya akan terbang jauh, dan ia hanya bisa mengantar sampai sini. Mereka duduk di kursi tunggu dekat pintu keberangkatan. Di sekeliling mereka, para penumpang sibuk dengan ponsel dan koper masing-masing. Tapi Laras hanya diam, memandangi tangan ayahnya yang mulai bergetar menahan dingin. Yah, Laras membuka suaranya bergetar. Laras takut. Pak Giman menoleh. Ia tersenyum tipis. Kamu takut karena kamu berani. Orang yang nggak punya rasa takut biasanya nggak punya tujuan. Laras menggigit bibir. Air mata mulai berkumpul di sudut matanya. Ayah, Laras janji nggak akan bikin malu. Laras janji akan jaga nama kita berdua. Pak Giman tidak langsung menjawab. Ia mengangguk pelan, lalu membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain batik. Laras membuka bungkus itu pelan. Di dalamnya, sebuah kalung besi tipis, dengan liontin kecil berbentuk paku bangunan. Sudah kusam, tapi terlihat dirawat. Itu paku pertama yang ayah pasang saat bangun rumah kita dulu. Ayah simpan selama ini, dan sekarang ayah serahkan ke kamu. Laras tak bisa lagi menahan air mata. Ia menggenggam kalung itu erat, lalu memeluk ayahnya. Di tengah keramaian bandara, mereka berdua seperti berada di dunia sendiri. Tak ada kata, tak ada suara. Hanya pelukan panjang antara seorang ayah yang melepas dan seorang anak yang belajar melepaskan. Pengumuman keberangkatan terdengar. Laras berdiri. Ia menatap wajah ayahnya dalam-dalam. Dihafalkan dalam ingatan sekuat mungkin. Laras berangkat dulu ya. Pak Giman mengangguk. Jaga diri baik-baik. Dan jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Laras berjalan menuju pintu boarding. Tapi sebelum benar-benar menghilang di balik antrian, ia berbalik, berlari kecil, lalu kembali memeluk ayahnya sekali lagi. Lebih erat, lebih lama. Pelukan terakhir sebelum mimpi yang dulu dihina, kini terbang jauh ke negeri orang. Dan di kursi tunggu yang mulai sepi, Pak Giman duduk sendirian. Ia memandangi layar jadwal penerbangan, lalu menatap langit lewat jendela besar. Terbanglah nak, bisiknya. Bukan untuk lari, tapi untuk kembali nanti sebagai cahaya. Laras duduk di dekat jendela pesawat. Di luar, awan putih membentang luas, seolah menjadi lautan tanpa tepi. Pesawat telah mengudara selama lebih dari 2 jam, tapi hati Laras masih terasa berat. Di pangkuannya, tergeletak surat kecil berwarna coklat muda, dengan tulisan tangan sederhana. Buka saat kamu sudah di atas langit. Surat itu ditulis ayahnya malam sebelum keberangkatan, dan ia baru sempat membacanya sekarang. Dengan tangan gemetar, Laras membuka lembaran itu pelan. Tinta ballpointnya tidak rapi, namun tiap huruf terasa seperti pelukan hangat dari kejauhan. Laras, anakku, waktu kamu kecil, kamu pernah bilang ke ayah, "Ayah, kenapa rumah kita kecil? Aku ingin tinggal di rumah yang bisa terbang ke atas langit." Ayah cuma tertawa waktu itu. Tapi tahu tidak, hari ini
rumah kecil itu sudah kamu bawa sendiri. Terbang tinggi, lebih tinggi dari yang pernah ayah bayangkan. Ayah tahu, kamu takut. Tapi ingat ini, keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut, tapi tetap berjalan meski takut itu ada. Kamu bukan anak yang sempurna, Laras. Tapi kamu anak yang tidak pernah menyerah. Di negeri orang, kamu mungkin akan merasa sendiri. Tapi jangan takut. Di setiap langkahmu, ada doa ayah yang menyusul. Tidak pakai paspor, tidak pakai visa, tapi langsung dari hati yang paling dalam. Dan kalau suatu hari kamu ragu pada dirimu sendiri, lihatlah liontin kecil yang ayah berikan. Itu bukan sekadar paku. Itu adalah penanda bahwa mimpi bisa dibangun dari hal yang paling sederhana sekalipun. Ayah mencintaimu, lebih dari apapun. Ayah. Air mata Laras jatuh perlahan, membasahi ujung surat. Ia menatap keluar jendela, mencoba menyembunyikan tangisnya dari penumpang lain. Tapi dalam hatinya, tak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa ia sedang membawa pulang sebuah amanah besar. Ia memeluk surat itu ke dada, lalu berbisik pelan. Terima kasih ya. Laras janji akan pulang sebagai anak yang pantas kau banggakan. Beberapa saat kemudian, pramugari melintas dan menawarkan minuman. Laras mengangguk sopan, lalu kembali menatap langit di luar jendela. Cahaya matahari mulai menerobos dari balik awan, menerangi wajahnya yang masih basah oleh air mata. Di dalam sakunya, kalung dengan liontin paku kecil tergenggam erat. Ia tahu, sejauh apapun ia pergi, doa ayahnya lebih dulu sampai. Dan hari itu, Laras belajar bahwa kekuatan paling besar bukan berasal dari kekayaan atau kekuasaan, tapi dari cinta yang diam-diam, terus menyertai langkahmu kemanapun kau melangkah. Musim gugur menyelimuti kota kecil di pinggiran Kyoto. Daun-daun maple berjatuhan, membentuk permadani merah dan emas di sepanjang jalan setapak. Udara dingin menusuk, tapi bagi Laras, suasana itu justru menghangatkan hatinya. Karena di setiap hembus angin, ia merasa seperti sedang berjalan bersama suara ayahnya. Program pertukaran pelajar dijalani Laras dengan penuh semangat. Ia mengikuti kelas-kelas kebudayaan, belajar bahasa Jepang dasar, dan memperkenalkan budaya Indonesia di depan siswa-siswi lokal. Suatu hari, ia diminta untuk menceritakan kisah tentang seseorang yang paling menginspirasinya. Dan Laras pun berdiri di depan kelas, menggenggam kalung paku kecil di tangannya. Nama ayah saya Giman, ucapnya dalam bahasa Inggris sederhana. Orang lain memanggilnya tukang bangunan, tapi bagi saya, dia adalah insinyur kehidupan. Ruangan sunyi. Bahkan guru pendamping di belakang kelas menunduk, menahan haru. Laras melanjutkan, dia bukan orang terkenal, bukan orang kaya. Tapi ayah saya membangun rumah dari tangan sendiri, membesarkan anaknya seorang diri, dan menyelamatkan sekolah dari orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia tersenyum kecil, lalu menunduk. Because of him, I believe in justice. I believe in kindness. I believe that no matter how poor you are, your voice matters. Tepuk tangan pun mengalir. Tapi bagi Laras, itu bukan untuk dirinya. Itu untuk sosok yang sedang menunggunya jauh di rumah, di balik dinding kayu dan atap seng yang kini sudah tidak bocor lagi. Sore hari, setelah kelas selesai, Laras berjalan ke taman kuil tua di pinggir kota. Ia duduk di bangku batu, memandangi kolam dengan ikan koi berwarna cerah. Di depannya, lembaran surat baru tengah ditulis. Surat yang akan ia kirim ke ayahnya lewat pos. Yah, di sini dingin, tapi Laras hangat. Karena surat ayah masih Laras bawa kemana-mana. Setiap pagi Laras berangkat ke sekolah. Laras selalu memegang liontin itu. Orang-orang sering bertanya, "Apa ini?" Dan Laras jawab, "Ini rumah." Rumah bukan tentang dinding dan genteng ya, tapi tentang siapa yang menunggu kita pulang. Dan Laras tahu, ayah selalu menunggu Laras, tanpa pernah memaksa. Laras rindu, tapi rindu yang membuat Laras kuat.
karena setiap rindu yang Laras rasakan adalah doa yang naik ke langit. "Tunggu Laras ya, sebentar lagi pulang." Laras melipat surat itu, lalu memasukkannya ke dalam amplop. Ia berdiri, menatap langit sore Kyoto yang mulai berubah jingga. Dedaunan gugur pelan, seperti salju emas yang tak bersuara. Di sana, di negeri orang, Laras tak merasa sendiri. Karena ada satu nama yang terus hidup di hatinya. Nama yang tidak pernah muncul di televisi, tidak pernah viral. Tapi menjadi alasan mengapa ia bisa berdiri hari ini. Giman, pesawat mendarat mulus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, disambut hangat oleh sinar matahari tropis yang menembus kaca terminal. Laras berdiri di antrean imigrasi, menggenggam paspornya erat-erat. Di dalam tasnya, surat-surat kenangan dari Jepang, foto-foto, dan satu kalung kecil berbentuk paku. Masih setia bersamanya. Hari itu, langkah kakinya terasa lebih berat. Bukan karena lelah perjalanan, tapi karena rasa haru yang belum sempat tumpah. Setelah 1 bulan penuh mengenal dunia lain, ia akhirnya kembali. Bukan sebagai Laras yang dulu, tapi sebagai seseorang yang telah menemukan makna dari kata pulang. Di luar gerbang kedatangan, ratusan orang berkumpul menjemput kerabatnya masing-masing. Sebagian membawa bunga, sebagian membawa poster bertuliskan nama-nama. Tapi di tengah keramaian itu, Laras langsung mengenali satu sosok yang tak pernah berubah. Pak Giman berdiri mengenakan batik biru tua yang sama, seperti saat seminar dulu. Rambutnya masih putih. Tapi kali ini ia memakai topi abu-abu yang Laras pernah belikan di pasar 5 tahun lalu. Wajahnya tenang, tapi matanya mencari dengan cemas. Saat mata mereka bertemu, Laras langsung berlari, meninggalkan troli koper, melewati kerumunan penjemput, dan memeluk ayahnya erat-erat. "Ya." Pak Giman tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk punggung Laras dengan lembut. Beberapa orang menoleh, menyaksikan pelukan yang begitu dalam antara dua manusia yang hanya saling punya satu sama lain. Setelah mereka duduk di bangku taman dekat pintu keluar, Laras membuka cerita panjang tentang salju pertama yang ia lihat dari jendela asrama, tentang makan malam bersama keluarga Jepang yang ramah, tentang upacara bendera dengan lagu kebangsaan yang asing, dan tentang rasa sepi yang tak pernah bisa dibendung setiap kali malam tiba. Tapi Laras gak pernah benar-benar sendirian ya, katanya pelan. Karena setiap malam, Laras pasti baca ulang surat dari ayah. Pak Giman tersenyum. Ia mengeluarkan dompetnya yang usang, lalu membuka salah satu saku tersembunyi. Di dalamnya, terselip foto Laras saat masih SD, dengan gigi ompong dan rambut kuncir 2. "Ayah juga gak pernah sendiri," ucapnya. "Kalau kangen, ayah lihat ini, dan rasanya kayak kamu masih lari-lari pulang sekolah." Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu penuh air mata yang tidak tumpah. Dalam perjalanan pulang, Laras melihat sekeliling. Kota kecil mereka tidak berubah banyak. Warung di ujung gang masih berdiri. Jalanan sempit masih ramai anak-anak bermain. Tapi sesuatu di dalam dirinya telah berubah sepenuhnya. Setibanya di rumah, ia membuka pintu kayu yang sudah berderit. Aroma dapur, suara tikus kecil di atap, dan gemertak kipas angin tua. Semua terasa seperti lagu lama yang dirindukan. Di dinding ruang tamu, tergantung bingkai baru. Isinya bukan ijazah, bukan piagam, bukan berita koran. Melainkan potongan kertas yang ia kenali sebagai surat dari Jepang, yang ternyata diam-diam dikirim ulang oleh kementerian kepada ayahnya. Dan di bawahnya tertulis, "Rumah ini bukan rumah kecil, tapi rumah yang cukup besar untuk menyimpan mimpi anakku." Hari-hari setelah Laras pulang dari Jepang terasa seperti lembaran baru yang bersih. Ia kembali ke sekolah, disambut dengan pelukan hangat dan senyum dari teman-temannya. Tidak ada lagi suara ejekan, tidak ada lagi bisik-bisik di belakang. Yang ada hanya rasa hormat, kekaguman, dan ketulusan. Namun di rumah, Laras mulai menyadari sesuatu. Ayahnya, Pak Giman, tak lagi sekuat dulu. Tubuhnya lebih sering letih. Napasnya sesekali terdengar berat saat malam.
Tapi seperti biasa, ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap menyapu halaman setiap pagi, tetap menyiapkan teh, tetap tersenyum setiap kali Laras pulang sekolah. Sampai pada suatu sore, saat Laras pulang lebih cepat karena guru rapat mendadak, ia menemukan ayahnya tertidur di kursi rotan dengan wajah pucat. Di pangkuannya, ada sebuah kotak kayu kecil yang belum sempat dibuka. Laras mendekat, dadanya bergemuruh. Ya, Pak Giman membuka mata perlahan. Senyumnya tetap sama, walau tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Kotak itu buat kamu, Nak, katanya pelan. Laras membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada 3 benda. Pertama, lembaran surat tulisan tangan ayahnya, berisi nasihat singkat. Kalau kamu lelah, jangan berhenti. Istirahatlah, lalu lanjutkan. Kedua, buku kecil berisi catatan harian ayahnya selama 1 bulan Laras di Jepang. Setiap halaman ditulis dengan tanggal dan perasaan harian. Hari ini aku rindu Laras. Hari ini aku masak sayur terlalu asin karena Laras gak ada yang komplain. Hari ini aku tidur lebih cepat supaya besok Laras lebih dekat pulangnya. Dan yang ketiga, sebuah kunci rumah baru. Kunci yang terhubung ke rumah kecil hasil tabungan ayahnya dari honor seminar, penghargaan, dan bantuan beberapa pihak. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk mereka berdua tinggal lebih nyaman. Ayah bangun rumah itu diam-diam, tapi belum sempat pasang atapnya. Mungkin kamu bisa lanjutkan nanti, ucap Pak Giman sambil tersenyum lemah. Laras menggenggam tangannya kuat-kuat. Malam itu adalah malam terakhir mereka tidur dalam rumah lama. Karena esok harinya, Pak Giman mengembuskan napas terakhirnya di samping putrinya, dalam tidur yang tenang, tanpa rasa sakit, tanpa isak tangis. Hanya dengan senyum dan genggaman. Laras tidak menangis histeris. Ia duduk diam, memeluk surat terakhir ayahnya. Ia tahu, ini bukan perpisahan, tapi peralihan tugas. Beberapa bulan kemudian, Laras berdiri di depan rumah baru yang telah selesai dibangun. Di atas pintunya, sebuah papan nama kecil tergantung. Rumah Giman, tempat untuk anak-anak yang tak pernah berhenti bermimpi. Rumah itu kini menjadi perpustakaan kecil dan pusat belajar gratis untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Laras mengajar di sana setiap sore, membacakan buku, dan sesekali menyelipkan kisah tentang seorang pria tua dengan map coklat yang pernah menyelamatkan sebuah sekolah dari kezaliman. Dan setiap kali ia menceritakan kisah itu, matanya menatap jauh ke arah langit. Karena di sanalah seorang ayah sedang tersenyum, melihat anak gadisnya melanjutkan langkahnya. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.